Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Malam ini, izinkan aku membawamu menelusuri kisah yang tak hanya mengoyak hati, tapi juga membuat napas tertahan. Di tepi sungai Serayu yang tenang, seorang pemuda yatim piatu bernama Andi berdiri dengan tatapan kosong. Angin sore berhembus dingin, membelai tubuhnya yang kurus. Di balik tatapan itu tersimpan luka. Kehilangan ibu di hari kelahiran, kehilangan ayah di tengah badai, dan kehilangan rumah karena keserakahan darah daging sendiri. Namun, di balik penderitaan itu, Allah takdirkan sebuah pertemuan tak terduga, dengan makhluk yang selama ini ditakuti manusia, yang kelak akan membalikan seluruh jalan hidupnya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam aku sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin subuh dari arah Serayu menusuk kulit, dinginnya seperti mengiris pelan, namun Andi sudah berdiri di tepian air yang tenang. Di tangannya, jala tua peninggalan ayahnya terlipat rapuh, benang-benangnya disambung simpul demi simpul seperti kenangan yang ia paksa tetap utuh. Di balik dada kurusnya, ada dua hal yang masih terus hidup, harapan yang bandel dan doa yang tidak pernah padam. Ia mengangkat wajah, menatap langit yang masih gelap, lalu berbisik lirih, semoga hari ini Allah mudahkan langkah. Setelah itu ia melangkah, menapaki lumpur licin, sementara kabut tipis menggantung seperti kain putih yang menutup luka. Desa kecil itu belum sepenuhnya bangun. Atap rumbia yang bocor bertumpuk dalam bayangan. Bambu-bambu pagar berderit bila disentuh angin. Dari kejauhan terdengar kokok ayam bersahutan. Namun dari perut Andi terdengar suara yang lebih jujur, keroncongan yang menahan malu. Ia menghela napas, lalu melempar jala. Plung! Riak air memantulkan cahaya samar, menelan harapan yang ia lemparkan. Andi menunggu, menghitung dalam hati, lalu menarik. Jala naik, meneteskan air, tetapi hanya membawa beberapa lembar daun dan satu ikan kecil yang menggeliat lemah. Andi menatapnya sesaat, mengusap sisik tipis yang keperakan, lalu memasukkan ikan itu ke anyaman kecil di pinggang. Bukan banyak, tetapi cukup untuk menunda lapar. Ia mengulang, melempar, menarik, menunggu, melempar lagi. Mentari merangkak naik, menyapu kabut dengan warna keemasan, sementara Andi menelan kelelahan dengan diam. Tepi sungai sudah mulai ramai. Ada nelayan dewasa dengan perahu, ada jala baru yang berkilau benangnya, ada dayung yang menyobek permukaan air seperti pisau. Mereka datang lebih pagi, bergerak lebih cepat, dan peralatan mereka lebih gagah. Andi tak iri, ia hanya takut pulang dengan bakul kosong. Ia tahu, di gubuknya yang miring itu, tidak ada yang menunggunya selain lantai bambu yang berdecit dan udara dingin yang menggigit tulang. Ketika matahari naik setombak dan bayangan mulai memendek, suara sandal berderit di batu sungai memecah pagi. Tiga remaja berjalan mendekat dengan langkah santai, seolah tanah adalah karpet yang digelar untuk mereka. Di depan, Jaya, anak kepala desa, bibirnya menyeringai seperti belati mengilat. Di belakangnya, Ganda dan Parman tertawa kecil, menendang kerikil masuk ke air. Jaya menunjuk anyaman di pinggang Andi. Apa kabar, pemuda sialan? Dapat banyak. Ia tidak menunggu jawaban. Tangannya bergerak cepat, meraih, merampas. Andi mundur satu langkah. Kejutan menahan kata. Jangan. Itu untuk makan. Suaranya serak, bukan karena marah, tapi karena terlalu sering menelan yang pahit. Ganda sudah menyambar ikan kecil itu, menimangnya seperti mainan, lalu melempar tinggi-tinggi. Ikan itu berkilat di udara, seperti pecahan cermin, sebelum jatuh lagi ke sungai dan lenyap dalam arus yang dingin. Tawa meledak, ringan dan kejam. Jaya menepuk pipi Andi pelan, seperti mengusir lalat. Pulang saja. Minta pada Allah untuk menumbuhkan padi di perutmu. Ia mengucapkannya dengan sengaja. Menyindir, menukar nama suci dengan bunyi yang mendesis. Ada panas merayapi telinga Andi, bukan hanya karena hinaan,
tapi juga karena nama itu ia dengar jadi asing di bibir yang tak tahu hormat. Namun ia menahan diri. Marah hanya akan mengundang lebih banyak luka. Dia mungkin menyelamatkannya hari ini, walau menyayat harga diri yang rapuh. Mereka pergi, meninggalkan jejak tawa yang menggantung di udara seperti asap. Andi menatap sungai yang kembali tenang, seakan tidak pernah menyaksikan perampasan kecil yang menelanjangi hidup. Ia duduk di batu, menunduk, mengusap telapak tangan yang bergetar. Sesaat kemudian ia bangkit lagi. Masih ada waktu, pikirnya. Selama matahari belum jatuh, harapan belum padam. Ia berjalan menyusuri tepian, melewati belukar yang memeluk tanah, mendengarkan bunyi serangga yang menyanyi di sela daun. Di sanalah ia mendengarnya. Sebuah desis panjang, berat, disusul suara napas pecah seperti kain yang disobek. Andi membeku. Di depan, semak yang rimbun bergoyang pelan. Instingnya berbisik, bahaya. Kakinya ingin mundur, namun rasa ingin tahu menahan langkah. Ia mengintip di celah daun, dan matanya membesar. Di tanah becek, seekor buaya besar terbujur, sisik-sisiknya dilumuri lumpur dan darah. Pada punggungnya menancap tombak kayu dengan besi tumpul di ujung, 2 batang, dalam, bengis. Luka menganga di kaki belakang, merahnya menyala di atas kulit gelap yang keras. Mata buaya itu terbuka setengah, kuning, tajam. Namun entah bagaimana bukan ancaman, melainkan serupa mata yang meminta tolong. Andi menelan ludah. Jantungnya mendobrak rongga dada. Detaknya memukul tulang rusuk. Ia tahu bahaya buaya. Cerita-cerita dari orang tua selalu berakhir dengan gigitan yang merenggut kaki atau nyawa. Tetapi di hadapannya kini bukan legenda, melainkan makhluk yang terengah, kesakitan, dan sendirian. Andi menoleh kanan-kiri. Tidak ada orang. Tidak ada suara perahu. Hanya angin. Hanya air yang mengalir. Hanya nafas berat yang pecah menjadi uap tipis di udara. Ia mendekat 1 langkah. Buaya itu menggerakkan ekornya pelan. Cukup untuk membuat jantung Andi meloncat lagi. Andi berhenti. Matanya bertemu mata buaya. Ada sesuatu di sana. Bukan sekadar insting liar. Ada kilatan yang sulit ia jelaskan. Seperti kilau pada permukaan air ketika matahari baru muncul. Andi merunduk, mengamati tombak kayu yang menancap. Serat kayu retak, darah merembes, bau anyir naik bersama lumpur. Ia berbisik, pelan, seolah bicara pada anak kecil. Aku akan mencoba menolongmu. Jikamu menyerang, selesai sudah nasibku. Tapi jikamu bertahan, mungkin Allah izinkan luka ini sembuh. Tangan Andi bergerak ragu, menggapai gagang tombak pertama. Ia menarik. Tombak tak bergeming. Andi menguatkan kaki, mengambil napas panjang, lalu menarik lagi. Buaya itu menggeram. Suara rendah yang mengguncang dada. Andi hampir menjatuhkan pegangannya. Namun ia menahan, menatap mata kuning yang kini menyala kecil. Tenang. Sedikit lagi. Tarikan ketiga membuat tombak bergeser 1 ruas jari. Darah meletup, hangat, menyiram punggung tangan. Andi meringis. Namun cengkramannya justru bertambah erat. Dengan 1 teriakan yang patah di ujung, tombak itu tercabut penuh. Jatuh menghantam tanah becek dan memercikan lumpur sampai ke wajahnya. Buaya itu mengejang, lalu terkulai. Napasnya masih kasar, tetapi desisnya berkurang. Andi mengusap kening, menyeka darah dengan punggung tangan, lalu mendekati luka. Ia merobek ujung bajunya, kain lusuh yang sudah terlalu sering dijahit, menyarungkan sobekan itu pada luka yang paling besar di kaki belakang. Tangan Andi gemetar. Kulit buaya itu dingin dan keras, namun di bawah ujung jemarinya ia merasa getar halus yang tidak ia kenal. Ia mengambil air dari sungai dengan daun lebar, meneteskan perlahan, membasuh sisi luka, membiarkan lumpur mengalir pergi bersama darah yang menghitam. Ketika ia hendak meraih tombak kedua, buaya itu mengangkat kepala, menatapnya. Mata kuning itu tidak lagi sekadar tajam. Ada sesuatu yang menyala pelan di baliknya, sejenis pengakuan, sejenis janji yang tak diucapkan.
Andi berhenti sepersekian detik, lalu menarik tombak kedua. Kali ini lebih sulit. Besinya menancap miring, menahan di bawah sisik. Andi mengganti posisi, menekan dengan lutut agar tangannya mendapat tumpuan. 1, 2, 3. Tombak itu terlepas dengan suara basah, seolah ada pintu yang akhirnya dibuka. Sunyi turun seperti selimut. Hanya air yang masih berbisik di batu. Andi terduduk, kehabisan napas. Pandangannya buram oleh keringat dan air mata yang entah kapan menetes. Buaya itu menundukkan kepala, mendekat. Andi kaku, namun buaya hanya berhenti di jarak sejengkal, seolah mengucapkan terima kasih di bahasa yang tidak memiliki huruf. Andi meraih anyaman kecil di pinggangnya, yang masih menyisakan seekor ikan lebih kecil dari telapak tangan. Ia mengangkatnya. Ragu. Buaya memiringkan kepala. Andi melempar ikan itu pelan ke hadapan makhluk besar itu. Ikan jatuh, berkilat sebentar, lalu lenyap di mulut yang terbuka sekilas dan menutup tanpa suara. Seharusnya pada titik itu ketakutan kembali, namun yang muncul justru sesuatu yang lain. Udara mendadak terasa berbeda, lebih berat, lebih penuh, seperti hutan menahan napas. Andi merasakan hawa hangat menjalari telapak tangan yang masih berlumur darah, naik ke lengan, merayap ke dada. Detak jantungnya mengatur kembali ritme, bukan lari, melainkan semacam ketenangan yang asing. Ia menatap buaya. Buaya menatap balik. Ada garis halus yang ditarik di antara mereka, garis yang tidak terlihat namun terasa, menghubungkan dua makhluk dari dunia yang seharusnya berjauhan. Buaya bergerak. Perlahan, hati-hati, ia berbalik ke arah arus yang tenang, lalu melangkah. Setelah beberapa langkah, ia berhenti, menoleh ke Andi, menunggu. Andi berdiri, bingung, memandang sekitar. Tidak ada yang memanggil namanya. Tidak ada yang melarang. Hanya suara di dalam dirinya yang berkata, "Ikuti." Andi menapaki tepian, menjaga jarak yang aman, mengikuti jejak sisik yang menyentuh lumpur. Sunyi seperti mengawal mereka. Burung-burung yang biasanya berisik, kini hanya menjadi bayangan yang merayap di dahan. Sungai melebar, lalu menyempit, lalu melebar lagi, seperti paru-paru yang menahan napas. Semakin jauh mereka berjalan, semakin asing pemandangan. Pohon-pohon memeluk langit dengan akar yang menggantung seperti janggut tua. Lumut menyalut batu dengan warna hijau tua yang menyilaukan ketika disentuh cahaya. Aroma tanah basah menebal, bercampur dengan ingsun air yang dingin. Andi menyadari, ia belum pernah sejauh ini dari pematang yang biasa ia lintasi. Jika ia tersesat, tidak ada yang akan mencarinya. Namun langkahnya tidak berhenti. Ada magnet yang menariknya, ada janji yang belum diucapkan, ada pintu yang ia rasa akan terbuka jika ia cukup berani. Buaya berhenti di sebuah belokan tajam, tempat sungai menyempit menjadi kolam yang gelap di bawah dinding batu. Di sisi kanan, semak-semak rimbun menutupi sesuatu. Buaya menunduk, mendorong semak itu dengan moncong, membuka celah. Di baliknya, ada mulut gua. Hitam, basah, dingin. Dari dalamnya keluar hembusan udara yang membawa bau garam samar, seolah gua itu berhubungan dengan tempat yang bukan bagian dari sungai ini. Andi berdiri di ambang, merasakan kulit kuduknya meremang. Gelap di dalam gua tidak mencekam, tetapi mengundang, seperti selimut yang masih hangat di pagi hari. Buaya menoleh sekali lagi ke Andi, lalu melangkah masuk, menghilang dalam bayang. Andi menunggu beberapa detik yang terasa seperti menit. Suara air menetes di dalam, menabuh batu dengan ritme yang teratur. Ada kilau sangat redup dari lebih dalam, seakan ada sesuatu yang memantulkan cahaya yang belum lahir. Andi menatap kedua tangannya, bekas darah mulai mengering menjadi garis-garis coklat. Ia memejamkan mata sebentar, menyebut nama yang ia yakini dengan lirih. Allah, jagalah langkah ini. Ketika ia membuka mata lagi, udara di sekelilingnya seperti bertambah padat, menahan rahasia yang terlalu berat untuk dibiarkan beterbangan. Ia melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Nafasnya membentuk kabut tipis di mulut gua.
Dinding batu dingin menyentuh bahu ketika lorong menyempit, lalu melebar. Suara air menjadi lebih jelas, bukan lagi tetes, melainkan arus kecil yang berlari di sela batu. Andi meraba dinding, menemukan guratan yang terasa seperti ukiran, pola-pola yang saling mengejar, menyerupai sisik yang berderet rapi. Ia menengadah. Di atasnya, celah sempit meminjamkan seutas cahaya, cukup untuk membuat dasar lorong berkilau. Kilau itu bukan dari air saja. Ada sesuatu di sana, tersembunyi, seperti bintang yang jatuh dan memilih tinggal di bawah tanah. Buaya menunggu di depan, separuh tubuhnya sudah di dalam ruangan yang lebih luas. Begitu Andi mendekat, ia bergeser, memberi ruang. Andi melangkah melewati ambang terakhir, dan udara berubah. Hangat merayap dari lantai. Tetes air terdengar seperti nada. Dinding berpendar halus, bukan terang, hanya cukup untuk menyingkap bentuk. Di tengah ruang, ada kubangan air bening yang tak tersentuh lumpur, memantulkan cahaya yang entah dari mana. Andi menghentikan langkah, dadanya terasa berat, bukan karena lelah, melainkan karena ia tahu sesuatu yang tidak pernah ia duga akan terjadi di ruangan ini. Buaya berdiri di seberang kubangan, menatapnya dari balik permukaan yang berkilau. Mata kuningnya berubah lebih dalam, lebih tua, seakan menyimpan jam-jam yang tidak pernah dilalui manusia. Andi menelan ludah. Ia ingin bertanya, namun suaranya tercekat oleh keheningan yang penuh. Waktu seperti menarik napas panjang, menahan, menunggu. Di antara tetes yang berjatuhan dari langit-langit batu, suara lain muncul, nyaris seperti bisikan yang tidak memakai kata, merayap di telinga, menyentuh hati. Andi merasakan bulu lengan merinding, dan langkahnya membeku di batu yang dingin. Ia tahu, ambang sudah dilewati. Yang di depan bukan lagi sekadar sungai, bukan sekadar gua, bukan sekadar kesunyian. Ada sesuatu yang menunggu di balik kilau air itu, sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya seperti aliran yang tiba-tiba berbelok setelah batu besar roboh. Andi berdiri tegak, memusatkan keberanian yang tersisa, menatap mata makhluk yang baru saja ia selamatkan. Udara bergetar halus, seolah menjadi gendang tipis yang siap dipukul oleh tangan yang tak terlihat. Di sanalah kisah itu membuka pintu, pelan, senyap, namun pasti. Dan pada detik ketika kilau di permukaan air berdenyut seperti nadi, segala yang pernah Andi percaya tentang dunia mulai retak, menyingkap lapisan yang selama ini tersembunyi di balik wajah sungai yang tenang. Suara air menetes dari langit batu menjadi semacam jam pasir yang tak terlihat. Setiap tetes jatuh, setiap detik memanjang, setiap napas Andi menjadi lebih pelan seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang bangun dari tidur panjang. Kubangan bening di tengah ruangan berpendar lembut, seakan menyimpan bulan kecil yang tenggelam setengah dan masih berdenyut. Andi berdiri di ambang pendar itu, merasakan hawa hangat merayap dari telapak kaki, naik ke betis, lalu ke dada. Ada wangi samar yang tidak pernah ia cium di sungai terbuka. Wangi seperti tumbuhan air yang mekar di tempat yang tidak pernah disentuh matahari. Buaya besar itu diam, tapi diamnya bukan hampa. Diamnya seperti doa yang dipendam dalam-dalam. Mata kuningnya tertambat pada Andi, dan di sorot yang tak berkelopak itu, Andi melihat bayanganmu sendiri, kecil, lelah, tetapi masih menyala. Ia mengingat jala tua di tepian sungai, ikan kecil yang dirampas, tawa yang menggantung seperti paku di langit, lalu luka yang ia balut dengan sobekan baju. Semua itu seperti garis-garis yang kini bertemu di satu titik, di ruang yang hangat dan berkilau ini. Sebuah getaran halus melintas di permukaan air. Tidak kuat, namun cukup untuk membuat pendar di kubangan itu berguncang seperti nadi yang dipercepat. Andi menahan napas. Dari kejauhan, entah dari celah mana, terdengar dengung rendah yang tidak mirip suara angin atau air. Dengung itu menyusup ke telinga, lalu bergerak ke dada, memaksa jantung menjawabnya dengan ritme yang sama. Ketika dengung itu naik setingkat, buaya itu mengangkat kepala sedikit, lalu menunduk perlahan, gerakan yang membuat sisik punggungnya memantulkan kilau samar seperti sisir cahaya. Andi melangkah satu tapak ke depan. Batu di bawah telapak kaki terasa halus, seperti pernah dihaluskan oleh orang yang sabar.
Ia mendekat sampai kabut dari napasnya menyentuh permukaan kubangan. Di sana, di pantulan air, ia melihat sesuatu bergeser. Bayangannya sendiri memanjang, dan di baliknya, di bawah permukaan yang jernih, ada bentuk lain yang tidak seharusnya berada di air. Bukan ikan, bukan batu, bukan akar. Bentuk itu menyerupai untaian cahaya, bergerak pelan, lalu berhenti tepat di tengah kubangan. Dengung di udara mereda, menyisakan detik yang sangat sunyi, begitu sunyi hingga Andi bisa mendengar bunyi darah mengalir melewati telingamu. Kemudian suara itu datang. Bukan suara keras, bukan suara yang memecahkan batu, melainkan suara yang halus, bening, tetapi tegas, seperti bisik yang diucapkan tepat di atas air. Datanglah, pemuda yang berani. Kau telah menanggalkan takutmu di tepian sungai. Kini, tanggalkan ragumu di ruang yang tidak mengenal siang dan malam ini. Andi terkejut, tetapi keterkejutannya tidak melompat menjadi panik. Suara itu bukan ancaman. Suara itu seperti seutas tangan yang diulurkan dari tempat yang tidak terlihat. Andi menoleh ke buaya. Mata kuning itu tidak berkedip. Namun ada sentakan lembut di ujung ekornya, seperti tanda persetujuan. Andi menunduk, menyentuhkan ujung jari ke permukaan kubangan. Saat kulitnya menyentuh air, kilau bening itu merambat naik, merayap ke buku-buku jarinya, dingin dan hangat dalam satu waktu, seperti embun yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya. Andi meringis kecil, bukan karena sakit, melainkan karena sesuatu di telapak tanganmu terasa terbuka, seperti gerbang kecil di dalam kulit yang menyerap sesuatu yang bukan air. Ia menarik napas. Dengung yang tadi sempat hilang kembali muncul, lebih halus, lebih rapi, seperti nyanyian yang sangat tua sedang diulang dalam nada yang paling lembut. Buaya itu membuat langkah pendek. Posisinya kini menghadap lurus pada Andi. Lalu sesuatu yang tidak mungkin tapi nyata terjadi. Dari pangkal kepala hingga pangkal ekor, sisik buaya bergetar seperti daun lontar yang tersentuh angin tipis. Satu demi satu, sisik itu memantulkan pendar kubangan, dan pendar itu berubah warna, dari bening menjadi biru kehijauan, lalu menjadi emas yang sangat pucat. Kilau itu menyelimuti tubuh buaya, menutup luka yang masih menganga, mendinginkan merah yang tadi menyala. Andi terpaku. Ia melihat bekas tombak yang ia cabut tadi. Dalam kilau itu, tepi luka bergerak, mendekat, seperti bibir yang merapat untuk tidak lagi berdarah. Udara menghangat. Dengung berubah menjadi alun yang berlapis, seakan ada beberapa suara yang menyatu, masing-masing memegang nada yang berbeda tetapi bergerak ke arah yang sama. Permukaan kubangan beriak tanpa angin, membentuk lingkaran-lingkaran yang berlari ke tepi, memeluk batu, lalu menghilang. Sementara itu, di atas kilau yang menyelimuti buaya, muncul semacam kabut tipis yang berputar lambat. Kabut itu naik setengah depa, lalu turun setengah depa, seperti bernapas. Andi ingin mundur, ingin memastikan kakimu masih menapak lantai yang nyata, bukan mimpi yang licin. Namun ia tidak bisa. Bukan karena takut, melainkan karena sesuatu di ruang ini mencengkeramnya dengan tenang. Suara halus tadi terdengar lagi, kini lebih dekat, seolah duduk di bahu Andi dan berbisik langsung ke telinganya. Kau menautkan hidupmu pada makhluk yang ditakuti manusia. Kau mencabut besi dari dagingnya, bukan untuk memerintah, bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mengembalikan yang dirampas. Keberanian tanpa keserakahan adalah pintu yang jarang dibuka. Dan kau berdiri tepat di ambangnya. Kilau emas pada tubuh buaya menjadi lebih tebal, seperti kain tipis yang dililitkan rapat. Andi melihat ujung moncong itu memendek, garis rahang melembut, sisik perlahan kehilangan kerasnya, mengganti bentuk menjadi semacam permukaan yang memantulkan cahaya tanpa sudut. Ekor yang panjang merapat, menyusut, sementara sepasang kaki yang berotot membentuk garis-garis baru yang lebih ramping. Prosesnya tidak kasar, tidak ada patah yang terdengar, tidak ada retak yang menyakitkan. Perubahan itu bergerak seperti air hangat yang mengubah es menjadi sungai tanpa meneteskan satupun suara retakan. Andi membekukan napas. Di hadapannya, pelan, pasti,
Sosok buaya memudar dan digantikan oleh wujud yang membuat kata-kata berhenti di kerongkongan. Di tempat makhluk dengan mata kuning tadi, kini berdiri seorang perempuan. Kulitnya keemasan seperti tepian cahaya di pagi hari. Rambutnya hitam pekat, basah, terurai sampai punggung, mengilap seperti sungai di bawah bulan. Matanya tetap menyimpan kedalaman yang sama, kedalaman yang baru saja Andi lihat di mata buaya, tetapi kini mereka adalah mata manusia, mata yang bisa tersenyum tanpa bibir bergerak. Di pergelangan tangan dan di lehernya, ada sisik-sisik halus yang tidak mengeras, hanya memantulkan cahaya seperti serbuk bintang. Gaunnya tidak sepenuhnya kain, tidak sepenuhnya air. Ia seperti berdiri di antara keduanya, meneteskan kilau kecil setiap kali ia bernapas. Perempuan itu menatap Andi. Ketika ia berbicara, suaranya seperti aliran air yang melewati bebatuan, lembut tapi tidak bisa ditahan. Terima kasih, pemuda yang berani. Kau menyentuh tubuhku dengan tangan yang tidak menyimpan niat untuk menyakiti. Kau menyeka darahku dengan kain yang seharusnya menutupi dinginmu sendiri. Kau memberi yang sedikit pada makhluk yang orang lain anggap tidak pantas menerima apapun. Introduksiku bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengembalikan yang sempat hilang. Mereka menamaku Ratu Buaya. Aku memegang pintu yang menghubungkan arus sungai dan arus hati manusia. Andi ingin menunduk, tetapi kakimu terasa sekeras batu karena takjub. Kata-kata yang keluar hanya serpihan kecil yang terdengar patah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun yang masih punya hati. Perempuan itu, ratu yang baru menunjukkan wujudnya, mengangkat telapak tangan. Di atas kubangan bening, pendar membentuk lingkaran kecil, lalu menampakkan 3 titik cahaya yang berputar perlahan. Titik pertama berwarna biru kehijauan, dingin yang menenangkan. Titik kedua berwarna emas, hangat yang melindungi. Titik ketiga lebih redup, tetapi berat, seperti menyimpan sesuatu yang bisa mengubah wajah hari. Belum saatnya, ucap sang ratu, seolah membaca keinginan Andi yang mulai mengarah pada cahaya-cahaya itu. Hadiah menunggu setelah pintu lain kau lewati. Hari ini, kau harus membawa pulang lebih dari sekadar benda. Kau harus membawa tanda yang tidak terlihat oleh mata serakah. Sang ratu menepuk permukaan air dengan ujung jarinya. Riak meluas, naik ke udara, membentuk butir-butir yang menggantung seperti manik, lalu turun lagi tanpa suara. Ia menatap luka yang tadi menganga di kakinya sendiri, kini telah menutup rapi hanya menyisakan garis pucat. Di balik ketenangan yang ia tunjukkan, Andi menangkap sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip kesedihan yang sangat tua, kesedihan yang tidak bisa diceritakan dalam satu malam. Sang ratu melangkah mendekat hingga jarak mereka cukup untuk membuat Andi mencium wangi air segar. Ia mengangkat tangan, menyentuh punggung tangan Andi yang masih bernoda darah. Saat kulit mereka bersentuhan, ada kilat yang sangat lembut berlari di bawah kulit Andi. Bukan sakit, bukan panas. Lebih mirip kunci yang berputar di dalam pintu yang tidak pernah dibuka. Suaranya kembali mengalun. Mulai malam ini, jika telapak tanganmu menyentuh air yang jernih dengan niat menjaga, bukan memilikinya, arus akan mengenalmu. Ia akan memperingatkan sebelum bahaya datang. Ia akan menyembunyikanmu ketika mata tamak mencarinya. Namun ingat, arus hanya patuh pada hati yang bersih. Sekali kau mengulurkan tangan untuk merampas, arus akan menutup pintu dan membiarkanmu berjalan sendirian. Andi mengangguk pelan, dadanya hangat. Ia tidak memikirkan emas. Ia tidak memikirkan jala. Yang ia rasakan hanyalah rasa syukur yang besar, semacam kelegaan yang menetes halus pada luka-luka kecil di dalam dirinya yang selama ini tidak pernah diobati. Ia ingin berkata terima kasih, namun bibirnya kering. Sang ratu seolah mengerti. Ia tersenyum, tipis, dan senyumnya membuat ruang yang sudah hangat menjadi lebih hidup. Di kejauhan, jauh di luar gua, suara lain tiba-tiba menyusup. Bukan dengung, bukan tetes air, bukan napas batu. Suara itu berat, kasar, dan bergerak bersama langkah kaki yang tidak sabar. Andi dan sang ratu sama-sama menoleh ke arah lorong gelap yang tadi mereka lewati. Di udara, tipis,
Datang serabut bau asap, bau kayu terbakar yang menyelinap lewat celah-celah kecil. Sang ratu mengerutkan alis, guratan halus di sudut matanya bergetar. Ada yang menyalakan api di tepi sungai, ucapnya, nada suaranya merendah, bukan panik, namun waspada. Orang-orang yang datang memikul marah yang ditunggangi tamak. Mereka mencari jejak, bukan kebenaran. Nama-nama itu, Jaya, Ganda, Parman, melintas di kepala Andi seperti batu yang dijatuhkan ke dalam air dan tenggelam cepat. Ia mendengar langkah-langkah yang menyeret, ia mendengar suara ranting patah, ia mendengar bisik yang tajam seperti mata pisau. Dan lebih buruk dari semuanya, ia mendengar suara yang memerintah, suara yang tinggi, suara yang terbiasa melihat orang lain merunduk. Mereka sedang mencarimu. Sang ratu menatap Andi, mata air di dalam matanya berkilau. Kau tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Gua ini melindungi, tetapi pintu yang sama bisa menjadi jebakan bila mereka menemukan celah. Kau akan keluar lewat jalur yang tidak mereka ketahui. Sang ratu menapakkan telapak kakinya ke permukaan kubangan. Air tidak bergejolak. Ia berjalan di atasnya seolah memijak lantai. Di tengah kubangan, ia menengadahkan tangan kanan. Dari langit batu, seberkas cahaya turun seperti benang panjang. Benang itu menyentuh ujung jarinya, lalu membelah air, membuka sebuah lorong gelap yang tidak menakutkan, melainkan menenangkan, seperti perut bumi yang menyimpan rahasia paling tua. Angin dari lorong itu berbeda. Ada rasa asin yang lebih jelas. Ada getar jauh yang mengingatkan pada ombak yang memecah pantai di malam gelap. Andi melangkah, namun sang ratu mengangkat tangan, menahannya sejenak. Sebelum kau melewati lorong ini, kau harus membawa satu hal yang tidak boleh jatuh di tangan mereka. Ia menunduk, menyentuh permukaan air di sisi kiri kubangan. Pendar membentuk-bentuk kecil, bulat, biru kehijauan. Benda itu mengapung seperti embun yang dibekukan. Ia menelungkupkan telapak tangan, dan benda itu melompat ringan, berada tepat di tengah tangan sang ratu. Mutiara ini bukan untuk dijual. Ia untuk menjaga nyawa ketika dingin dan sakit mencoba merampas. Tidak mengalahkan maut, tetapi menundanya dengan cara yang Allah izinkan. Simpan di tempat yang tidak mudah disentuh niat buruk. Sang ratu menutup jari Andi di sekitar mutiara itu. Sentuhannya menyalakan kembali kilat lembut di bawah kulit. Andi mengangguk, menelan gemetar yang muncul entah dari mana. Di luar, di jauh sana, langkah-langkah menjadi lebih jelas. Ada bentakan. Ada tawa yang memamerkan keberanian palsu. Ada suara besi yang diseret di batu, membangkitkan bayangan parang dan tombak. Api menyalakan bayangan di mulut lorong yang mereka masuki dari sisi sungai. Pancaran oranye menari di dinding, mencari-cari, menuding-nuding. Sang ratu memegang lengan Andi. Kau akan menapaki lorong ini hingga ujungnya. Kau akan tiba di tempat yang asing, tetapi aman untuk malam ini. Dengarkan arus. Jika ia berbisik untuk berhenti, berhentilah. Jika ia mendorongmu untuk bergerak, bergeraklah. Jangan menoleh, sampai angin asin yang menderu menyentuh wajahmu. Andi mengangguk. Ia menoleh sekali lagi pada ruang yang hangat, pada kubangan yang berpendar, pada dinding-dinding dengan ukiran sisik yang berkejaran. Ia tahu, bagian hidupnya yang lama akan tertinggal di sini. Sementara bagian yang baru sedang menunggu di ujung lorong yang memantulkan cahaya samar. Mereka melangkah bersama. Air tidak memercik. Batu tidak berderit. Namun di belakang, bayangan api bergeser, mendekat, menyusup dari celah yang tak mereka duga. Suara Jaya menyambar udara seperti cambuk. Cari jejaknya. Anak itu membawa sesuatu. Aku mencium baunya. Balik semak itu. Coba pukul batu yang menonjol itu. Aku pernah dengar orang tua bicara tentang pintu air. Pecahkan kalau perlu. Andi memegang mutiara erat. Di telapak tangannya, dingin lembut itu menenangkan detak yang terlalu cepat. Sang ratu menunduk, menyentuhkan ujung jarinya ke permukaan lorong. Air menyala setipis benang, cukup untuk menuntun langkah tanpa mengundang mata.
Lorong berbelok, turun sedikit, lalu naik lagi. Ada getar halus dari jauh, seperti nyanyian paus yang ditahan dalam-dalam di dada bumi. Andi menatap ke depan. Di ujung sana, ada titik cahaya lain yang sangat redup, seperti bintang yang malu-malu. Suara api di belakang terdengar lebih panik, seperti orang yang mengejar dengan napas terbakar. Batu beradu, teriak bercampur tawa. Sebuah hantaman keras menggema, membuat tetes air di langit batu sekejap berhenti, lalu jatuh semuanya sekaligus. Lorong melengkung tajam. Sang ratu mempercepat langkah tanpa menimbulkan gelombang. Andi mengikuti, meniru gerak halusnya. Di belakang, suara baru muncul, suara yang tidak berasal dari manusia. Suara itu rendah, tidak perlu bersuara keras untuk membuat bulu kuduk berdiri. Andi tidak menoleh, namun ia merasa lorong di belakang mereka menyempit. Udara menjadi lebih padat, lalu lebih ringan, lalu kembali padat. Seakan gua itu bernapas dan menutup pintu dengan pelan. Sang ratu menurunkan suaranya hingga hampir menjadi hanya hembusan. Satu belokan lagi. Setelah itu, arus akan mengambilmu. Jangan melawan. Biarkan ia memegang pergelanganmu. Andi mengangguk. Ia merasakan sesuatu menyentuh mata kaki, dingin yang bergerak seperti ular air, lalu melingkar pelan. Bukan ancaman. Lebih seperti tali yang dibuat dari sungai itu sendiri. Tali itu menuntun, mengajak, berjanji akan memegang jika langkah tergelincir. Di depan, titik cahaya yang malu-malu itu membesar. Menjadi celah yang meneteskan pendar biru. Menjadi pintu yang tidak terbuat dari kayu atau batu, melainkan dari jarak antara dua aliran. Ketika mereka mencapai ambangnya, arus di kaki Andi mengencang sedikit, memastikan pegangan. Sang ratu berpaling untuk terakhir kali ke arah gelap yang tadi mereka tinggalkan. Sebuah bunyi berat, jauh di belakang, terdengar seperti batu besar yang dijatuhkan ke air. Suara manusia terpotong, tertelan, berubah menjadi gumaman yang tak punya bentuk. Sang ratu menatap mata Andi, menepuk punggung tangannya sekali, lalu melangkah ke dalam pendar biru itu, menghilang tanpa meninggalkan riak. Andi menarik napas, merasakan mutiara di telapak tangan semakin dingin, seolah tahu bahwa ambang telah tiba. Ia mengangkat kaki, satu tapak, lalu satu tapak lagi. Arus di pergelangan kaki menegang, lalu melentur, lalu menarik dengan kekuatan yang lembut. Ketika ambang menyentuh dadanya, suara dunia di belakang padam sepenuhnya, digantikan oleh dengung baru yang lebih dalam, lebih tua, seperti nyanyian yang dimulai jauh sebelum desa menceritakan kisahnya sendiri. Di detik itu, sesuatu yang dingin dan terang menyusup dari sela jari yang menggenggam mutiara, menyebar ke seluruh tubuh, membuat kulitnya merinding, membuat jantungnya menandai ritme baru. Andi melangkah penuh, dan pintu air menutup di belakangnya dengan sunyi yang sempurna, meninggalkan bara api, langkah yang tersesat, dan sebuah ruangan yang perlahan kembali memeluk gelap. Di depan, arus mulai berbicara, dan suara pertamanya bukan kalimat panjang, melainkan satu kata yang terasa lebih kuat dari teriakan. Arus itu tidak seperti sungai yang pernah Andi masuki. Ia tidak sekadar mendorong atau menarik. Ia seperti sepasang tangan yang mengenal setiap lekuk tubuhmu, mengarahkan tanpa memberi ruang untuk ragu. Gelap yang mengelilinginya bukan gelap yang membutakan, melainkan gelap yang berisi ribuan titik cahaya kecil, seperti bintang yang terjebak di air. Cahaya-cahaya itu berputar, kadang mendekat dan menyentuh kulitnya, lalu menghilang, meninggalkan sensasi hangat yang meresap sampai ke tulang. Langkah Andi terasa ringan meski ia tahu ia sedang berjalan di dasar air. Nafasnya mengalir seperti biasa, seolah paru-parunya berubah menjadi insang yang tidak terlihat. Suara dengung yang tadi mengiringinya di gua kini berubah menjadi alunan yang lebih jelas, seperti paduan suara lembut yang dinyanyikan oleh mulut-mulut yang tak kasat mata. Di sampingnya, sang ratu melangkah tanpa riak. Gaunnya bergerak seperti kepingan cahaya yang mengikuti irama air. Rambut hitamnya melayang ringan seolah hidup. Sesekali, sisik-sisik halus di kulitnya berpendar ketika titik-titik cahaya menyentuhnya. Ia tidak menoleh, tetapi Andi tahu sang ratu tahu ia mengikuti. Di kejauhan,
Bayangan samar mulai muncul, seperti gerbang besar yang terbuat dari karang biru, menjulang di dasar air. Di sela-sela gerbang itu, tumbuh tanaman laut berwarna ungu yang bergoyang lambat, mengeluarkan aroma asin yang lembut dan manis. Saat mereka semakin dekat, Andi mulai melihat bentuk lain, ikan-ikan yang tubuhnya memantulkan cahaya perak, berenang berkelompok, mengitari jalur mereka seperti pengawal tak bersenjata. Tiba-tiba, arus di pergelangan kaki Andi berhenti menarik. Sang ratu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia berhenti. Dari celah gerbang karang, dua sosok muncul. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan sepenuhnya buaya. Tubuh mereka tegap, bersisik di bagian kaki dan lengan, namun wajahnya memiliki garis-garis manusia dengan mata yang memancarkan sinar keemasan. Mereka membawa tombak yang ujungnya terbuat dari batu laut berkilau. Salah satu dari mereka menunduk dalam-dalam pada sang ratu. Penguasa arus, suaranya berat namun mengalun. Gerbang sudah dibersihkan. Kami menunggu perintahmu. Sang ratu mengangguk tipis. Buka jalannya. Pemuda ini adalah tamuku. Kedua penjaga itu saling bertukar pandang, lalu mengetukkan tombak mereka ke dasar karang. Seketika, gerbang biru itu berguncang pelan, lalu terbelah di tengah, membuka jalan menuju ruang yang lebih luas. Dari celah yang terbuka, Andi melihat pemandangan yang membuatnya terpaku. Sebuah kota, di dasar air. Rumah-rumah berbentuk kubah dari karang putih, diterangi lampu-lampu yang tampak seperti mutiara raksasa menggantung di tiang-tiang karang. Jalanan dipenuhi makhluk-makhluk aneh yang bergerak dengan anggun, beberapa berwujud manusia bersisik, sebagian lagi seperti ikan yang berdiri di atas dua kaki, membawa keranjang penuh kerang atau rumput laut. Di atas kota itu, cahaya biru dari permukaan laut yang jauh di atas mereka menembus perlahan, memandikan segalanya dalam kilau yang menenangkan. Andi melangkah masuk bersama sang ratu. Pandangan mata penduduk kota itu mengikuti mereka, penuh rasa ingin tahu. Ada bisik-bisik yang mengiringi langkahnya, namun tidak ada yang mendekat terlalu dekat. Sang ratu berjalan tegap, membawa dirinya dengan wibawa yang membuat semua memberi jalan. Aku tidak membawamu ke sini untuk bersenang-senang, ucap sang ratu tiba-tiba, suaranya rendah namun tegas. Ada sesuatu yang harus kau mengerti sebelum kita bicara tentang hadiah-hadiah itu. Andi menatapnya, masih berusaha memahami semua yang ia lihat. Apa itu? Tanyanya pelan. Sang ratu berhenti di depan sebuah bangunan besar berbentuk setengah lingkaran. Pintunya terbuat dari sisik raksasa yang berwarna keperakan. Bahwa kebaikan tidak pernah bebas dari ujian. Dan bahwa hadiah yang kuberikan padamu akan menarik mata-mata yang ingin merebutnya. Andi terdiam. Ia ingat betul tatapan orang-orang di desanya ketika mendengar kabar ia memiliki emas. Ia ingat langkah-langkah malam itu, suara parang yang diseret, api yang dinyalakan di tepian. Sang ratu menatapnya lama. Kau menyelamatkan hidupku, Andi. Tapi di luar sana, ada orang-orang yang akan menganggap apa yang kau miliki adalah milik mereka. Mereka akan menipumu, mengancammu, bahkan melukaimu untuk mendapatkannya. Jika kau memilih menerima sepenuhnya, kau harus siap. Andi menghela napas, menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya lagi. Aku tidak menolongmu untuk mendapat imbalan, tapi aku juga tidak akan membiarkan pemberianmu jatuh ke tangan yang salah. Sang ratu tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya, senyumnya memancarkan rasa lega. Kalau begitu, ikut aku. Ia melangkah ke dalam bangunan itu. Udara di dalam terasa lebih hangat, meski mereka masih berada di bawah air. Dindingnya penuh dengan ukiran sisik dan arus, menggambarkan kisah-kisah lama. Di tengah ruangan, ada meja batu berbentuk lingkaran. Di atasnya, 3 benda yang tadi Andi lihat di kubangan, mutiara biru kehijauan, cincin emas dengan ukiran sisik buaya, dan kantong kecil yang tampak berat. Sang ratu berdiri di sisi meja. Mutiara ini akan menjaga kesehatanmu, bahkan saat racun mencoba mengambil napasmu. Cincin ini adalah perisai tak kasat mata, yang akan melindungimu dari niat buruk selama hatimu tetap bersih. Dan kantong ini
akan memberimu emas secukupnya, tidak lebih, tidak kurang, setiap kali kau benar-benar membutuhkannya. Tapi ingat, jika kau mencoba mengambilnya dengan keserakahan, kantong ini akan kosong selamanya. Andi menatap ketiga benda itu, lalu menatap sang ratu. Mengapa memberikannya padaku? Kenapa tidak pada rakyatmu di sini? Sang ratu menunduk sedikit, suaranya melembut. Karena kadang, orang luar lebih mampu menjaga sesuatu yang berharga daripada mereka yang sudah terlalu lama tinggal di dalamnya. Dan, aku melihat di matamu, Andi, bahwa kau pernah kehilangan segalanya. Orang yang pernah kehilangan segalanya, tahu betapa berharganya sesuatu yang tak ternilai. Andi terdiam lama. Tangannya bergerak, menyentuh mutiara itu. Dingin dan hangat bercampur di telapak tangannya, sama seperti saat ia pertama kali menolong sang ratu. Ia mengambil cincin, merasakannya pas di jari. Lalu ia meraih kantong itu, beratnya memberi rasa nyata akan tanggung jawab. Ketika ia mengangkat wajahnya lagi, sang ratu sudah menatapnya dengan sorot mata yang lebih serius. Mulai sekarang, setiap langkahmu akan diawasi. Bukan hanya olehku, tapi oleh mereka yang ingin merebutnya. Dan malam ini, aku akan mengembalikanmu ke dunia darat. Ujianmu dimulai saat kau menginjakan kaki di desamu lagi. Andi mengangguk pelan, namun di dadanya, ia bisa merasakan gelombang kecil yang mulai tumbuh menjadi ombak, ombak yang membawa janji dan ancaman sekaligus. Di luar bangunan, arus mulai berubah arah, seakan bersiap untuk perjalanan pulang. Air beriak pelan di sekitar tubuh Andi ketika sang ratu membawanya meninggalkan gerbang kota bawah laut. Cahaya biru dari mutiara di telapak tangannya berdenyut lembut, memberi jalan di antara kegelapan arus. Di belakang, pintu karang perlahan menutup, seakan menyembunyikan rahasia yang tak boleh terlihat manusia. Jangan lepaskan mutiara itu. Suara sang ratu terdengar tenang, namun menyimpan nada perintah. Begitu kau sampai di permukaan, cahaya ini akan memudar, tapi kekuatannya akan tetap ada di tanganmu. Andi hanya mengangguk. Ia bisa merasakan sesuatu berubah di dalam dirinya sejak berada di dunia sang ratu. Nafasnya terasa lebih dalam, langkahnya di air lebih ringan, dan setiap tetes yang menyentuh kulitnya seperti mengandung makna. Arus membawa mereka mendekati titik cahaya di kejauhan, samar seperti fajar yang berusaha menembus kabut. Semakin dekat, suara permukaan mulai terdengar, desir angin, gemerisik daun, dan suara yang membuat darah Andi mendingin. Teriakan dan bunyi logam beradu. Sang ratu berhenti di dalam air, tepat sebelum cahaya itu menjadi terlalu terang. Ia menatap Andi, mata emasnya berkilau di antara riak. Sepertinya mereka belum menyerah. Andi mengertakkan gigi. Ia tahu siapa yang dimaksud. Jaya, Ganda, Parman, dan mungkin orang-orang lain yang ikut karena diiming-imingi emas. Kalau begitu, aku harus siap. Jangan bodoh. Sang ratu menatapnya tajam. Kekuatan yang kuberikan bukan untuk menyerang. Ia untuk bertahan, untuk menghilang, untuk menunggu waktu yang tepat. Andi ingin membalas, tapi sebelum sempat, arus di bawah kakinya mendorongnya ke atas. Permukaan air pecah dalam semburan kecil, dan ia kembali menghirup udara dunia darat. Cahaya senja menyelimuti tepian sungai, memantulkan warna merah keemasan di riak air. Ia berenang pelan ke tepian, memastikan kantong emas dan mutiara tersimpan aman di dalam saku dalam bajunya. Cincin di jarinya berkilau singkat sebelum tertutup oleh jemari yang menggenggam erat. Begitu kakinya menjejak tanah, angin membawa aroma yang membuat dadanya menegang. Bau asap. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, kepulan tipis naik di antara pepohonan. Langkahnya ringan namun cepat. Ia menelusuri jalur tanah becek di tepi sungai, menyusup di balik semak. Semakin dekat ke sumber asap, suara orang-orang menjadi lebih jelas. Aku yakin dia belum pergi jauh. Suara Jaya, kasar, penuh amarah. Kalau ketemu, habisin saja. Biar tahu rasa. Ganda menimpali. Jangan lupa, kita cari kantong itu. Kalau nggak ada, percuma.
Suara Parman menyusul, terdengar serakah. Andi mengintip dari balik batang pohon besar. 3 orang itu berdiri di sekitar api kecil yang mereka nyalakan di tepi sungai. Wajah mereka berkeringat, mata liar, tangan memegang kayu runcing dan parang. Di tanah, ada bekas-bekas jala tua Andi yang mereka injak seenaknya. Hatinya bergejolak. Amarah datang, tapi ia mengingat kata-kata sang ratu. Kekuatan ini untuk bertahan. Ia meraih mutiara di sakunya, menggenggamnya erat. Cahaya biru kehijauan memancar samar di sela jarinya. Dan sesuatu terjadi. Udara di sekitarnya menjadi lebih berat. Suara percakapan mereka terdengar jauh, teredam, seperti ia berada di balik dinding air. Daun-daun di pohon bergerak tanpa angin. Lalu, satu persatu, sosok-sosok itu memandang sekeliling dengan tatapan kebingungan. Ada yang aneh, gumam Parman, matanya menyipit. Kenapa tiba-tiba dingin begini? Ganda memeluk lengannya. Jaya menggeram, mencoba terlihat berani. Jangan bego. Cari anak itu. Namun Andi sudah bergerak. Dengan langkah senyap, ia menyelinap di antara bayang-bayang pepohonan, mengitari mereka tanpa suara. Setiap kali salah satu menoleh, pandangan mereka seperti tergelincir, tak bisa menempel pada sosoknya. Ia terus berjalan sampai jaraknya cukup jauh. Begitu ia merasa aman, Andi melepaskan genggamannya pada mutiara. Cahaya itu padam, dan dunia kembali seperti semula. Suara malam, desir angin, dan aroma tanah basah. Langkahnya membawanya ke jalur setapak menuju gubuknya. Matahari sudah hampir tenggelam, meninggalkan langit merah tua di ufuk. Tapi saat ia sampai di dekat gubuk, ia terhenti. Pintu bambu yang biasanya tertutup kini terbuka lebar. Di tanah, terlihat jejak kaki yang mengarah masuk, lebih dari 1 orang. Andi berdiri diam di ambang pintu. Di dalam, bayangan bergerak pelan, lalu suara logam kecil berdenting. Seseorang ada di sana. Tangannya secara refleks meraih kantong emas di saku dalam. Ia harus memutuskan sekarang, masuk dan menghadapi mereka, atau menghilang seperti di tepian sungai tadi. Namun sebelum ia memilih, suara berat yang asing namun berwibawa terdengar dari dalam gubuknya. Andi, aku tahu kau di luar. Masuklah. Kita perlu bicara. Suara itu tidak membawa nada ancaman, tapi ada sesuatu di balik ketenangannya yang membuat jantung Andi berdetak lebih cepat. Ia melangkah masuk, dan yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya menegang. Langkah Andi terasa berat ketika ia melangkah masuk ke gubuk bambu yang gelap. Aroma asap dan tanah basah bercampur dengan wangi yang asing, wangi kayu cendana yang halus namun menusuk. Matanya menyesuaikan diri dengan cahaya temaram dari lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan. Di tengah gubuk, duduk seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya tegas, dengan garis rahang yang kuat dan sorot mata yang tajam namun penuh perhitungan. Ia mengenakan baju lurik sederhana, tapi di pinggangnya tergantung keris bersarung kayu halus. Di sampingnya, di atas lantai bambu, ada sebuah kantong kulit yang tertutup rapat. Pria itu tidak tergesa-gesa. Ia menegakkan tubuhnya, menatap Andi seolah sedang menilai setiap inci dari dirinya. Kau pasti bertanya-tanya siapa aku, katanya pelan. Andi tidak menjawab. Tangannya masih di dekat saku dalam, memastikan kantong emas dan mutiara pemberian sang ratu tetap aman. Pria itu tersenyum tipis, lalu melanjutkan. Namaku Surya. Aku bukan orang desa ini, tapi aku mengenal orang-orangnya, termasuk mereka yang sedang mencarimu. Nama itu tidak pernah Andi dengar sebelumnya. Tapi caranya bicara, tenang, tidak memaksa, membuat Andi menahan diri untuk tidak langsung bersikap kasar. Apa maumu? Tanya Andi singkat. Surya menunduk sedikit, lalu mengetuk-ngetuk lantai bambu dengan jarinya. Aku datang untuk memberi peringatan. Orang-orang yang mengejarmu, mereka tidak akan berhenti. Dan mereka bukan hanya Jaya dan 2 kawannya. Ada orang yang jauh lebih berkuasa yang tertarik padamu sekarang. Andi merasakan dingin merayap di punggungnya.
Kenapa mereka tertarik padaku? Surya menatap tajam, lalu melirik sekilas ke arah saku Andi. Karena kau punya sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki manusia biasa. Andi langsung menegang. Ia belum pernah memperlihatkan mutiara, cincin, atau kantong emas itu pada siapapun. Tapi tatapan Surya terlalu yakin untuk sekadar menebak. Kau tahu terlalu banyak, gumam Andi. Surya tersenyum, tapi senyum itu tidak sepenuhnya ramah. Aku tahu karena aku pernah berada di posisimu. Bertahun-tahun lalu, aku juga bertemu dengan penguasa dari dunia bawah air. Kata-kata itu membuat jantung Andi berdegup keras. Kau pernah? Surya mengangguk pelan. Tapi nasibku berbeda. Aku gagal menjaga pemberian mereka. Dan sejak saat itu, hidupku tidak pernah sama. Sekarang, orang-orang yang mengejarmu adalah orang-orang yang juga pernah mengejarku. Mereka tak peduli nyawa siapa yang harus dikorbankan, selama bisa mendapatkan apa yang kau bawa. Keheningan menyelimuti ruangan. Suara jangkrik dari luar seakan terdengar lebih keras. Andi menatap mata Surya, mencoba mencari tanda kebohongan, tapi yang ia lihat justru luka lama yang tersembunyi di balik tatapan itu. Aku bisa membantumu, lanjut Surya, tapi kau harus percaya padaku. Jika tidak, mereka akan menemukanmu dalam hitungan hari, mungkin jam. Andi menggeleng pelan. Kenapa aku harus percaya pada seseorang yang tiba-tiba muncul di gubukku? Surya menghela napas, lalu membuka kantong kulit di sampingnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah cincin emas, hampir sama dengan cincin pemberian sang ratu, tapi warnanya kusam, seolah kehilangan cahaya. Ini milikku dulu, katanya lirih. Aku kehilangan hak atasnya karena aku tamak. Dan sejak itu, Arus menolak aku. Aku tak ingin hal yang sama terjadi padamu. Andi menatap cincin itu lama. Ada sesuatu di dalam hatinya yang ingin percaya, tapi ada juga suara yang memperingatkan untuk tetap waspada. Apa yang kau sarankan? Tanya Andi akhirnya. Surya mendekat. Suaranya merendah menjadi bisikan. Kita harus keluar dari desa ini malam ini juga. Mereka sedang mengatur orang-orang untuk berjaga di jalan utama. Tapi aku tahu jalur air yang tersembunyi. Jalur itu akan membawamu ke tempat yang lebih aman. Andi masih ragu. Tempat yang aman? Atau tempat yang membuatku tidak pernah kembali? Surya tersenyum samar. Keduanya bisa benar. Tapi yang jelas, jika kau tetap di sini, kau tidak akan punya waktu untuk memilih. Sebelum Andi sempat membalas, suara langkah kaki terdengar dari luar. Cepat, berat, dan banyak. Bayangan orang-orang mulai bergerak di balik dinding bambu. Suara Jaya terdengar jelas. Periksa ke dalam. Aku yakin dia di sini. Surya menatap Andi dalam-dalam. Waktumu habis. Kau ikut denganku, atau kau hadapi mereka sendiri. Andi menelan ludah. Matanya bergantian memandang pintu gubuk dan wajah Surya. Di luar, suara bambu dipukul keras. Cepat buka pintunya. Dan Andi harus memutuskan. Sekarang juga. Suara bambu dipukul dari luar semakin keras. Seperti guntur yang menggema dalam jarak dekat. Andi hanya punya sekejap untuk memutuskan. Dan dalam sekejap itu, ia memilih. Bertahan bukan pilihan. Ayo. Bisik Surya cepat sambil menarik seutas tali anyaman dari dinding gubuk. Tiba-tiba, papan bambu di lantai terbuka, memperlihatkan lubang gelap berisi genangan air. Andi hanya sempat melihat bayangan arus kecil berputar lembut sebelum Surya meloncat lebih dulu ke dalamnya. Tubuhnya menghilang ditelan suara cipratan pelan. Cepat, sebelum mereka dobrak pintu itu. Teriak Surya dari bawah. Suaranya bergaung di ruang bawah tanah sempit yang lembab. Tanpa pikir panjang, Andi menyusul, menggenggam erat kantong berisi emas dan mutiara, serta memastikan cincin di jarinya masih menempel. Begitu ia mendarat di air dangkal yang dingin dan licin, Surya langsung menutup lubang dari bawah dengan papan bambu yang mereka dorong dari dalam. Kegelapan menelan mereka seketika. Jangan bicara. Ikuti saja kakiku,
bisik Surya. Lalu ia bergerak cepat ke arah terowongan sempit yang mengarah ke hulu sungai. Andi menapaki batu-batu licin yang tenggelam di bawah air setinggi betis. Udara pengap di lorong itu dipenuhi bau lumpur, akar busuk, dan sisa-sisa kayu lapuk. Di atas mereka, suara langkah kaki dan bentakan menggema di lantai gubuk, namun perlahan meredup, tergantikan oleh suara deras arus kecil yang mengalir di antara dinding tanah. Kita masuk ke jalur irigasi tua yang dulunya dipakai warga untuk alirkan air ke sawah, ujar Surya sambil meraba-raba dinding. Sekarang tak banyak yang tahu jalur ini masih bisa dilalui. Dan malam ini, arus akan bantu kita. Andi tidak menjawab. Nafasnya pendek. Bukan karena lelah, tapi karena tekanan dalam dadanya belum surut sejak tadi. Hatinya waspada, namun rasa percaya pada Surya mulai tumbuh, seperti bara kecil yang menyala pelan dalam dinginnya malam. Tiba-tiba, lorong terbuka ke sebuah ruang lebar, dan Andi tertegun. Di bawah tanah, ternyata tersembunyi semacam cekungan besar yang dulunya mungkin menjadi kolam penampungan air. Dindingnya dipenuhi lumut hijau bercahaya yang memberi pantulan lembut. Di tengahnya, aliran arus mengalir lebih deras, seperti sungai mini bawah tanah. Surya menuruni batu besar dan melompat ke arus itu. Ikuti aku. Kita akan keluar di tepi sungai yang tidak pernah didatangi siapapun sejak jembatan bambu runtuh 2 tahun lalu. Andi mengikuti, arus menyambutnya dengan lembut, mendorong tubuh mereka perlahan-lahan seperti tangan sang ratu yang mengantar di lorong bawah air. Setelah ini, kita tidak akan bisa kembali ke desa untuk beberapa waktu, kata Surya, nadanya tenang namun dalam. Mereka akan menganggapmu hilang, atau mungkin sudah mati. Tapi itu lebih baik daripada mereka menemukan apa yang kau bawa. Andi menggenggam mutiara di sakunya, dan ia merasa arus di sekitarnya bergetar pelan. Cahaya biru samar menyusup ke air, menciptakan jalur yang hanya mereka berdua bisa lihat. Cincin di jarinya pun sedikit hangat, seperti menjawab kekhawatiran yang ia simpan dalam diam. Surya, Andi memecah keheningan. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Emas, mutiara ini, atau sesuatu yang lebih? Surya menghela napas panjang. Mereka tidak tahu pasti apa yang kau punya. Tapi kabar telah menyebar, bahwa ada seorang pemuda yang menyelamatkan makhluk suci dari dunia bawah air. Dan dunia luar, mereka tak percaya pada berkah. Mereka hanya percaya pada kekuasaan. Mereka terus menyusuri arus itu selama beberapa menit, lalu akhirnya tiba di celah batu tempat cahaya bulan mulai menyusup. Surya naik lebih dulu, mendorong pelepah kering dan semak belukar yang tumbuh liar. Andi menyusul. Begitu ia menginjakan kaki di tanah, udara luar menyambut dengan aroma segar yang selama ini ia rindukan. Udara bebas, jauh dari kepungan api dan kebencian. Mereka berada di sisi lain hutan, jauh dari desa. Di kejauhan, suara binatang malam bersahutan. Suara manusia sudah lenyap. Di atas kepala, bintang-bintang berkerlip seolah ikut menuntun jalan. Namun suasana tenang itu hanya bertahan sejenak. Dari balik pepohonan, sebuah suara lirih terdengar. Lalu disusul suara langkah ringan. 1, 2, 3. Andi dan Surya langsung merunduk, menyatu dengan semak. Surya memberi isyarat dengan tangannya. Diam. Lalu muncullah seorang gadis. Usianya mungkin sedikit di atas Andi. Ia berjalan perlahan, memanggul ransel kecil, matanya awas, dan gerakannya lincah seperti orang yang sudah terbiasa dengan bahaya. Surya menarik napas lega. Dia orang kita. Andi menoleh. Siapa dia? Namanya Lintang, jawab Surya. Dulu dia juga pernah dilindungi oleh penghuni sungai. Kini, dia membantuku menjaga mereka yang sedang diburu sepertimu. Lintang mendekat. Kalian harus ikut aku sekarang juga. Tempat persembunyian di utara sudah tidak aman. Ada satu lokasi lagi, tapi jalannya lebih sulit. Surya mengangguk. Tunjukkan jalannya. Lintang berbalik dan mulai berjalan di jalur sempit yang ditumbuhi akar pepohonan besar. Andi menatap sosok gadis itu lama. Entah kenapa,
Ia merasa kisah mereka akan saling terhubung di jalan yang belum mereka lewati. Ia menoleh sekali ke belakang, ke arah sungai yang sudah menghilang dalam gelap. Di sana, di air yang tenang, seberkas cahaya biru muncul sekejap, seperti salam perpisahan. Andi melangkah. Dunia yang ia kenal sudah berubah. Dan jalan ke depan baru saja dimulai. Langit malam terbentang di atas mereka. Taburan bintang seperti saksi bisu perjalanan 3 jiwa yang sedang menyeberangi batas antara dunia nyata dan rahasia. Langkah kaki Lintang begitu mantap, menyusuri jalan setapak yang semakin sempit, terjepit di antara pohon-pohon tinggi dan akar menggembung seperti urat raksasa. Sementara Andi dan Surya mengikuti dari belakang, dalam diam yang penuh tanya. Andi memperhatikan gadis itu dari punggung. Langkahnya ringan, nyaris tak bersuara. Sesekali, ia menoleh ke belakang, matanya tajam dan awas. Tapi di balik ketegasannya, ada aura yang membuat Andi tak bisa mengalihkan pandangan. Seperti air tenang yang menyimpan arus deras di bawahnya. Setelah hampir 1 jam berjalan dalam diam, mereka sampai di sebuah cekungan tanah yang tersembunyi di balik dinding batu berlumut. Di tengahnya, ada pondok kayu kecil dengan atap ijuk yang nyaris menyatu dengan hutan. Tak ada penerangan, hanya cahaya remang dari kunang-kunang yang beterbangan di antara daun-daun. Lintang membuka pintu pondok, lalu memberi isyarat. Masuk. Kita aman di sini untuk sementara. Andi dan Surya melangkah masuk. Pondok itu sederhana. Lantai kayu, 1 tikar pandan, dan rak bambu yang berisi botol-botol kaca berisi cairan berwarna. Di sudut ruangan, tergantung peta besar yang digambar tangan. Jalur sungai, hutan, dan titik-titik merah yang ditandai dengan benang. Surya langsung duduk bersila, menurunkan kantong kulitnya dan menghela napas. Berapa lama tempat ini bisa bertahan sebelum mereka tahu? Tanyanya pada Lintang. Beberapa hari, paling lama seminggu, jawab Lintang cepat. Setelah itu, kita harus berpindah ke tempat yang lebih dalam di utara. Andi berdiri mematung di sudut ruangan. Tangannya menyentuh mutiara yang kini terasa hangat. Ia masih merasa asing di tempat ini. Terlalu banyak wajah baru. Terlalu banyak rahasia yang belum ia mengerti. Lintang menatapnya. Kau belum sepenuhnya percaya pada kami. Andi mendongak, menatap gadis itu dalam. Kau siapa sebenarnya? Kenapa tahu begitu banyak tentangku? Tentang dunia bawah sungai? Tentang kekuatan ini? Lintang tidak langsung menjawab. Ia berjalan pelan ke rak bambu, mengambil sebuah botol kecil berisi cairan bening, lalu duduk di hadapan Andi. Karena aku juga pernah diselamatkan oleh arus. Andi menahan napas. Dulu, lanjut Lintang, aku anak yatim yang hampir dijual oleh kerabatku sendiri ke tangan orang asing. Mereka ingin menukar hidupku dengan utang yang tak pernah aku buat. Aku melarikan diri, masuk ke sungai, dan tenggelam. Tapi saat semua gelap, arus membawaku ke tempat yang tidak bisa aku ceritakan dengan kata-kata. Ia menatap mutiara di tangan Andi. Dan aku diberi ini. Lintang membuka kain yang melilit pergelangan tangannya, dan tampaklah sebuah luka berbentuk spiral kecil, terlihat seperti luka bakar, tapi justru memancarkan cahaya lembut. Itu bukan bekas luka biasa, bisik Andi. Lintang mengangguk. Itu tanda dari mereka yang pernah dipercaya menjaga keseimbangan antara daratan dan arus. Surya menimpali dengan suara berat. Kami ini, Andi, bukan sekadar orang-orang yang diselamatkan. Kami adalah yang ditinggalkan untuk menjaga pintu, agar rahasia itu tetap tersembunyi. Tapi sekarang, karena pertemuanmu dengan sang ratu, pintu itu mulai terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Andi menelan ludah. Dalam kepalanya, semua mulai bersambung. Kisah Surya yang gagal, Lintang yang diselamatkan, dan dirinya sendiri, yang tanpa ia sadari, kini menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Lintang berdiri dan menurunkan peta dari dinding. Ia menunjuk 1 titik di bagian barat. Di sini, Gunung Sagara. Di balik hutan lebat ini, tersembunyi tempat yang tidak pernah bisa disentuh manusia biasa.
Di sana, kekuatan pemberianmu akan dibangkitkan. Tapi perjalanan ke sana bukan sekadar melintasi pohon dan batu. Lalu apa? Tanya Andi pelan. Di sepanjang jalur itu, jawab Lintang lirih, ada makhluk-makhluk penjaga. Sebagian dari mereka adalah pelindung. Tapi sebagian lagi adalah sisa kutukan lama, makhluk yang pernah dikhianati manusia dan kini tak mengenal kata maaf. Suasana di dalam pondok mendadak hening. Angin dari sela dinding kayu mengibaskan kain peta. Di luar, suara burung malam terdengar seperti isyarat bahwa malam belum selesai. Surya menatap Andi dengan dalam. Jika kau memilih ikut, tidak ada jalan kembali. Tapi jika kau tinggal, mereka akan tetap memburumu sampai sisa hidupmu. Andi tidak langsung menjawab. Ia berjalan keluar pondok, menatap langit. Bintang-bintang masih sama seperti tadi. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang tak sama lagi. Jalan kembali memang masih ada. Tapi jalan maju memanggil dengan suara yang tak bisa ia abaikan. Ia menggenggam mutiara yang kini berdenyut lembut. Dan pada malam itu, Andi tahu bahwa takdirnya tidak lagi milik dirinya sendiri. Fajar belum menyentuh langit ketika Andi membuka matanya. Udara di pondok Lintang masih dingin, menusuk tulang. Suara burung malam perlahan digantikan oleh desir dedaunan yang mulai bergerak menyambut pagi. Tapi bagi Andi, hari itu tidak dimulai dengan secangkir hangat atau senyum ramah dari wajah-wajah yang dikenalnya. Hari itu dimulai dengan perintah yang akan mengubah segalanya. Lintang berdiri di ambang pintu, rambutnya terikat, matanya tegas. Hari ini kita mulai perjalanan menuju Gunung Sagara. Surya sudah bersiap di luar, membawa sebuah tongkat kayu yang bagian ujungnya terukir simbol air dan spiral. Ia mengangguk pada Andi tanpa banyak kata. Semuanya berjalan dalam diam. Tak ada salam perpisahan, karena dunia yang mereka tinggalkan bukanlah dunia yang akan kembali mereka pijak. Mereka mulai berjalan menembus rimbunnya hutan pagi. Jalur yang Lintang pilih bukan jalan biasa. Akar-akar merayap di permukaan, seperti tangan-tangan tua yang menggenggam tanah. Cahaya matahari nyaris tak bisa menembus dedaunan lebat yang saling bertumpuk di atas. Dani merasa seolah ia tengah memasuki lambung bumi, sebuah ruang yang menelan cahaya dan suara. Selama 2 jam pertama, tidak ada yang berbicara. Nafas mereka tertahan, langkah mereka dijaga senyap. Tapi semakin dalam mereka masuk, Andi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara berubah. Ringan, tapi seolah berlapis. Daun-daun yang mereka lewati tampak sedikit lebih tebal, dan batang pohon tak lagi lurus, melainkan melengkung, membentuk gerbang-gerbang alami yang tak nyaman dipandang. Surya menghentikan langkah. Kita sudah memasuki hutan tanpa cahaya. Lintang menoleh. Kau merasakannya juga. Andi mengangguk pelan. Udara seperti menekan dada. Surya menunjuk ke pohon besar di depan mereka. Di balik pohon itu, ujian pertama akan dimulai. Dan hanya Andi yang boleh melangkah. Andi menatap keduanya. Bingung. Apa maksud kalian? Lintang mendekat, menggenggam bahu Andi. Di antara dunia manusia dan dunia para penjaga, selalu ada batas. Dan untuk menyeberanginya, hanya orang yang telah dipilih yang bisa melangkah sendirian. Jika kau gagal, kami tidak akan bisa membawamu kembali. Andi menarik napas. Ia melangkah ke depan, melewati batang pohon besar yang warnanya lebih hitam dari malam. Begitu ia memijakkan kaki di sisi lain pohon, cahaya langsung lenyap. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya dirinya, dan bayangan yang perlahan muncul di hadapannya. Sosok itu berdiri tegak, tubuhnya tinggi, nyaris menyentuh pucuk-pucuk akar yang menggantung dari atas. Wajahnya tersembunyi di balik topeng dari kayu dan sisik. Suara langkahnya tak terdengar, namun tanah bergetar setiap kali ia bergerak. Andi, suara itu muncul dari dalam kepala, bukan dari mulut. Dalam, berat, dan tidak bernada. Untuk melangkah lebih jauh, kau harus meninggalkan satu hal, ketakutanmu.
Andi menelan ludah. Ketakutan. Bayangan itu melangkah lebih dekat. Semua yang berjalan menuju kebenaran, membawa beban. Bebanmu adalah luka, dan ketakutan bahwa mu akan dikhianati lagi. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Ia tak lagi berada di hutan. Kini ia berdiri di depan gubuk kecilnya di desa. Di kejauhan, terlihat Jaya dan kawan-kawannya tertawa sambil membakar sesuatu di halaman gubuk. Itu bajunya. Jala peninggalan ayahnya. Apa yang kau rasakan? Suara itu kembali muncul. Andi mengepalkan tangan. Marah. Dan di balik marah itu, takut. Bayangan itu melangkah lebih dekat. Wajahnya tetap tersembunyi, namun matanya berkilat merah di balik topeng. Lepaskan. Andi memejamkan mata. Ia melihat ibunya, yang wajahnya hanya ia kenang dari foto usang. Ayahnya, yang tenggelam saat badai merobek sungai. Dirinya sendiri, anak yang ditinggalkan, dihina, dan dianggap tak berguna. Semua itu bukan hanya kenangan, tapi luka yang belum sempat ia sembuhkan. Tangannya bergerak ke dalam saku. Ia menggenggam mutiara. Rasanya hangat. Seperti tangan sang ratu yang dulu menyentuh punggungnya, mengalirkan kekuatan yang bukan berasal dari dendam, tapi dari kasih. Andi membuka mata. Aku memang pernah takut, tapi aku tak mau dibentuk oleh itu. Bayangan itu berhenti, lalu mengangguk perlahan. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Andi kembali berdiri di hutan, di antara akar dan kabut. Sosok tinggi itu memudar menjadi kepingan cahaya yang melayang-layang, lalu lenyap bersama embun pagi. Suara lintang terdengar dari balik pohon. Andi. Ia melangkah keluar, keringat menetes di pelipis, tapi wajahnya tenang. Aku berhasil. Lintang tersenyum kecil. Itu baru yang pertama. Surya menepuk bahu Andi. Masih ada 2 ujian lagi sebelum kita sampai di kaki Gunung Sagara. Tapi yang tadi adalah ujian terberat. Andi menoleh, menatap jalur di depannya. Hutan masih membentang, gelap dan pekat. Tapi dalam dirinya, kini ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Langkah mereka berlanjut, lebih dalam lagi ke perut bumi, menuju rahasia yang selama ini dijaga oleh arus dan waktu. Langkah demi langkah membawa Andi semakin dalam ke jantung hutan. Cahaya matahari sudah sepenuhnya tertutup oleh kanopi pohon yang rapat. Di antara akar dan kabut yang menggantung, udara di sekitarnya berubah lagi. Kali ini bukan berat, tapi pelan. Seperti waktu yang melambat, mengulur setiap detik menjadi menit yang menggantung lama. Lintang berhenti lebih dulu. Ia menunduk, mengusap batang pohon yang tertutup lumut keabu-abuan. Kita sudah dekat, bisiknya lirih, seakan takut membangunkan sesuatu. Surya berdiri di belakang Andi, tangannya menggenggam tongkat erat. Ujian kedua tidak akan terasa seperti ujian. Tapi jika mu lengah, mu bisa hilang di dalamnya selamanya. Andi menatap mereka bergantian. Apa yang harus kulakukan? Lintang menatap matanya dalam. Kau hanya boleh melangkah sendiri lagi. Penjaga berikutnya akan menunggu dalam keheningan. Ia tidak menyakiti tubuhmu, tapi ia akan menguji waktumu. Andi mengangguk. Ia menoleh sejenak pada pepohonan yang menjulang seperti dinding. Lalu ia melangkah masuk ke jalur sempit di sela 2 batu tinggi yang dipenuhi akar menggantung. Begitu ia melewati celah itu, semuanya berubah. Langit lenyap, hutan menghilang. Andi berdiri di tengah-tengah sebuah tempat yang tidak memiliki batas. Seperti ruang tanpa ujung. Di sekelilingnya, ada ribuan kepingan cermin melayang di udara. Setiap cermin berputar perlahan, memantulkan cahaya lembut ke segala arah. Dan dari dalam cermin itu, Andi melihat masa lalunya. Ia melihat dirinya saat kecil, duduk sendirian di pinggir sungai, menunggu ayahnya yang tak pernah kembali. Ia melihat ibunya, pucat, terbaring di dipan bambu, tangannya tergenggam erat oleh seorang bidan tua. Ia melihat gubuk mereka,
masih utuh, sebelum jatuh ke tangan pamannya yang serakah. Langkah Andi melemah. Nafasnya sesak. Ia mencoba berpaling dari satu cermin, tapi cermin lainnya langsung menyuguhkan kenangan lain yang tak kalah menyakitkan. Suara tawa ejekan Jaya terdengar menggema saat ikan terakhirnya dilempar ke sungai. Suara perutnya yang keroncongan malam itu. Tangisan dalam diam saat tidur ditikar basah oleh bocornya atap. Kenapa semua ini kembali sekarang? Gumamnya, lebih seperti rintihan yang tercekat. Dari balik cermin yang paling besar, muncul sosok bayangan. Tidak tinggi, tidak menyeramkan, tapi berwujud seperti dirinya sendiri. Andi, namun lebih tua. Wajahnya keras, matanya dingin. Ia berjalan pelan mendekat, tanpa suara. Apa yang ingin kau ubah, jika kau bisa mengulang waktu? Tanya sosok itu, suaranya sama persis seperti Andi. Andi terdiam. Apakah kau akan menyelamatkan ayahmu dari tenggelam? Atau menukar dirimu agar ibumu tetap hidup? Lanjutnya, Andi menunduk. Aku ingin mereka tetap hidup, tapi bukan dengan mengorbankan yang sudah kujalani. Sosok itu menyeringai. Jangan bohong. Di dalam hatimu, kau masih menyalahkan takdir. Masih menyimpan marah pada Allah. Andi mengepalkan tangan. Aku tidak menyalahkan. Aku hanya belum sembuh. Bayangan itu melangkah lebih dekat, dan kini wajahnya berubah menjadi wajah Jaya. Lalu pamannya. Lalu semua orang yang pernah menyakitinya. Satu persatu. Wajah-wajah yang membuat luka itu tak pernah kering. Andi gemetar. Tangannya meraih saku, menggenggam mutiara yang kini terasa berat. Sangat berat. Lalu ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Waktu tidak bisa kuubah. Tapi aku bisa memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Begitu kalimat itu diucapkan, cermin-cermin di sekelilingnya pecah satu persatu tanpa suara. Kepingannya melayang, lalu menghilang seperti kabut yang larut oleh cahaya pagi. Bayangan di hadapannya memudar, kembali menjadi siluet dirinya yang kecil, duduk di tepi sungai. Namun kini, wajahnya tersenyum. Andi membuka mata. Ia berdiri kembali di hutan. Celah batu di belakangnya menyempit, lalu lenyap begitu saja. Surya dan Lintang berdiri menantinya. Wajah mereka lega. Kau tidak hanyut dalam waktu, ujar Surya dengan suara rendah. Andi mengangguk. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tahu, siapa yang harus kuampuni sekarang. Lintang menepuk bahunya. Dan itu, Andi, adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa diberikan oleh mutiara. Andi menatap jalur di depannya. Udara mulai berubah. Angin berhembus lebih kencang. Aroma tanah dan logam bercampur di udara. Ujian ketiga. Gumam Surya. Menunggu di kaki Gunung Sagara. Dan itu adalah yang paling membahayakan. Mereka bertiga melanjutkan langkah, lebih dalam lagi ke hutan, menuju tempat di mana manusia tak lagi dianggap penguasa. Langkah demi langkah, Andi merasakan dirinya bukan anak yang dulu lagi. Tapi ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Langit mulai berubah warna ketika mereka tiba di kaki Gunung Sagara. Kabut menyelimuti lerengnya, bukan putih, tapi kelabu, seperti asap dari bara yang belum padam. Hutan di belakang mereka perlahan menutup kembali, seolah tidak ingin siapapun mengikuti. Andi menatap ke atas. Gunung itu tidak terlalu tinggi, tapi dari puncaknya terasa semacam getaran. Bukan gempa, bukan suara, melainkan seperti tarikan tak terlihat. Seperti bisikan takdir yang memanggil. Surya berhenti tepat di depan tangga batu yang nyaris tertutup lumut. Inilah tempatnya, katanya lirih. Di atas sana, penjaga terakhir menunggu. Lintang berdiri di sisi Andi. Matanya tidak setegar biasanya. Jika kau melewati ujian ini, Andi, kau bukan hanya akan menjadi pemilik kekuatan, tapi penjaga dari keseimbangan antara dunia atas dan bawah. Tapi ingat, ujian ini bisa mengambil nyawamu. Andi menunduk sejenak,
menggenggam mutiara yang kini nyaris menyatu dengan telapak tangannya. Cincin di jarinya berdenyut pelan, dan kantong emas di sakunya terasa diam, seolah tahu bahwa emas bukan yang menentukan akhir dari semua ini. Tanpa kata, ia menaiki tangga. Langkahnya tenang, meskipun dada berdebar kencang. Udara makin tipis. Di setiap anak tangga, suara hati mulai berbisik. Ketakutan, keraguan, dan semua kenangan buruk mencoba merayap kembali. Tapi Andi terus berjalan. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Di puncak, ia tiba di sebuah pelataran batu. Di tengahnya berdiri sosok tinggi besar, berselimut kabut. Tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya makhluk bawah air. Wajahnya tersembunyi di balik topeng sisik hitam legam. Tubuhnya tertutup jubah panjang dari tenunan arus dan angin. Aku, penjaga ambang. Suara itu menggetarkan bumi. Disinilah kekuatanmu diuji bukan oleh tubuh, tapi oleh iman. Andi tidak bicara. Ia menatap lurus ke arah penjaga itu, lalu meletakkan mutiara, cincin, dan kantong emas ke atas batu persembahan yang dingin. Penjaga itu bergerak. Dari balik kabut, tangan besar muncul, mengangkat tombak cahaya yang tidak bersinar, tapi terasa tajam. Hadiah tidak pernah gratis. Suara itu bergema. Kau harus memilih, lindungi mereka yang akan datang, atau balas semua sakit yang sudah terjadi. Andi menatap ketiga benda itu. Dalam satu detik, ia melihat semua kemungkinan, membalas Jaya dan orang-orang yang membuatnya lapar dan hina, atau menggunakan kekuatan itu untuk menutup gerbang yang bisa mengancam banyak nyawa jika terbuka lebar. Pilihlah, dengan hati yang tak memihak pada dendam, bisik sang penjaga, pelan namun tegas. Andi menutup mata. Di dalam kegelapan pikirannya, ia melihat sang ratu tersenyum. Ia mendengar suara ibunya. Ia merasakan pelukan ayahnya yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Semua itu tidak akan kembali, tapi masa depan masih bisa dijaga. Ia membuka mata. Tangannya mengambil cincin. Ia mengenakannya kembali di jari, lalu mengambil mutiara, dan menggenggamnya erat. Terakhir, ia mengambil kantong emas, dan melemparkannya ke jurang di samping pelataran. Penjaga itu bergeming. Aku tidak butuh emas. Aku hanya ingin dunia ini tetap aman dari keserakahan, ucap Andi tegas. Angin berhenti. Kabut menari pelan, lalu terbelah. Topeng sang penjaga retak, lalu hancur. Dari baliknya, muncul cahaya, murni, terang, dan hangat. Sosok itu tersenyum. Kau telah membuktikan bahwa cahaya paling kuat adalah yang tumbuh dari luka terdalam. Pelataran itu menyala. Ketiga benda yang Andi genggam bersinar, lalu menyatu dalam cahaya biru keemasan yang membungkus tubuhnya. Bukan membakar, tapi menyelimuti, seperti pelindung yang lahir dari keyakinan. Andi menutup mata, lalu membuka kembali. Tapi ia sudah tak lagi berada di puncak. Ia kembali di pinggir sungai Serayu. Hanya kali ini, dunia tak lagi sama. Gubuknya berdiri kembali, utuh. Warga desa menatapnya bukan dengan hinaan, tapi dengan rasa hormat yang tak terucap. Bahkan Jaya, yang berdiri di tepi ladang, hanya bisa menunduk tanpa kata. Surya dan Lintang berdiri di kejauhan. Mereka tak perlu berkata apa-apa. Mata mereka sudah mengatakan semuanya. Tugas Andi belum selesai, tapi hari ini, ia telah melewati batas paling berbahaya, batas antara balas dendam dan pengampunan. Sahabat sejuta kisah. Di dunia ini, tidak semua yang terlihat lemah itu benar-benar tak punya kekuatan. Dan tidak semua kekuatan itu harus digunakan untuk membalas. Ada kalanya, memaafkan jauh lebih dahsyat dari membalas. Ada kalanya, menjaga jauh lebih sulit daripada menyerang. Dan di dalam hati seorang pemuda miskin, yang dulu ditertawakan di tepi sungai, Allah tanamkan keberanian yang tak bisa dibeli oleh emas. Bulan sabit namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat.
Tanda jempol naik, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.